Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Pertama, mari kita senantiasa mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan nikmatnya kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, dan di antara nikmat yang terbesar dalam kehidupan kita adalah bisa mendapati bulan Ramadan tahun ini. Ini adalah nikmat besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua. Betapa banyak saudara-saudara kita, orang tua kita, ataupun ibu dan bapak kita yang telah meninggal dunia dalam setahun ini. Dan kita alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesempatan untuk beribadah di bulan Ramadan tahun ini. Ini merupakan nikmat yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, kita mesti mengisi bulan Ramadan ini dengan berbagai macam ibadah-ibadah yang dianjurkan untuk dikerjakan pada bulan Ramadan ini. Berpuasa, ya, qiyam, melaksanakan salat malam, tilawah Al-Quran sebanyak-banyaknya, menuntut ilmu, bersedekah dan sebagainya. Dari berbagai macam amal soleh yang dianjurkan untuk dikerjakan. Kata ulama, ij'al haza Ramadan akhir Ramadan fi hayatik. Jadikanlah Ramadan tahun ini sebagai akhir Ramadan dalam kehidupan kita. Siapa yang bisa jamin kita akan hidup dan mendapati Ramadan tahun depan? Tidak ada yang bisa menjaminnya. Betapa banyak orang yang di Ramadan tahun lalu berharap sampai kepada bulan Ramadan tahun ini, tapi ajal sudah mendahului mereka. Dan kita alhamdulillah masih mendapatinya. Dan perlu untuk kita manfaatkan sebaik-baiknya. Igtanim haza Ramadan lil ibadah. Ya, pergunakan Ramadan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore yang berbahagia ini saya akan menyampaikan kajian singkat, yaitu adabu birril walidain. Adab-adab berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa saya mengambil tema ini? Karena kalau kita lihat pada zaman sekarang, anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya makin jarang. Kebanyakan anak-anak yang suka membantah, suka melawan, suka menyanggah kedua orang tuanya. Bahkan ada yang sampai bermusuhan dengan kedua orang tua yang telah berkorban sedemikian besar untuk kehidupannya. Bahkan ada yang melaporkan orang tuanya ke polisi. Bahkan ada yang sampai membunuh bapaknya, membunuh ibunya. Kalian bisa lihat berita-berita hal seperti itu di YouTube dan juga di situs-situs lainnya. Bisa kita lihat di zaman sekarang ini. Hal itu disebabkan diantaranya adalah karena kurangnya pengetahuan seseorang terhadap kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Padahal orang tua adalah orang yang paling besar jasanya terhadap seseorang dalam kehidupannya. Kata Syekh, penulis kitab Mawsu'atul Akhlaq Al-Islamiyah, bahwa berbakti kepada kedua orang tua adalah merupakan kebaikan yang paling utama setelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan kita ini, yang paling utama dari sekian banyak ibadah yang kita lakukan adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya, berbakti kepada kedua orang tua kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Dan Tuhanmu telah menetapkan, memerintahkan agar kalian tidak beribadah kecuali kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian. Allah perintahkan kita
beribadah hanya kepadanya. Kemudian Allah perintahkan kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Setelah tauhid, setelah perintah bertauhid, langsung diiringi perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan kedudukan birrul walidain, kedudukan berbakti kepada kedua orang tua sangat besar dalam agama kita, agama Islam. Agama yang mengajarkan bagaimana kita senantiasa berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua kita, baik orang tua kita hidup atau keduanya telah meninggal dunia. Kita perlu mengetahui hal ini agar kita menjadi anak-anak yang benar-benar berbakti kepada kedua orang tua kita, bukan menjadi anak-anak durhaka. Apakah tidak ada anak pesantren yang durhaka kepada kedua orang tuanya? Banyak. Banyak sekali. Dia tamatan pondok, pandai bahasa Arab, mengerti ilmu agama sedikit atau banyak, tapi banyak juga yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Bahkan tamatan pondok ini terkadang lebih besar ya kedurhakaannya kepada kedua orang tuanya dari yang tidak tamat pondok. Kenapa hal itu terjadi? Padahal kita semua memiliki ilmu. Oleh sebab itu kita perlu mengetahui apa ya dan bagaimana adab berbakti kepada kedua orang tua kita. Saya ambil dari kitab Mawsu'atul Adab Al-Islamiyah yang dikarang oleh Syekh Abdul Aziz Nada hafizahullah taala. Beliau mengatakan bahwa di antara hak-hak yang wajib ditunaikan oleh anak terhadap kedua orang tuanya ada dua macam. Yang pertama, hak-hak kedua orang tua yang wajib kita tunaikan tatkala kedua orang tua kita masih hidup. Hak-hak yang wajib ditunaikan oleh seorang anak terhadap kedua orang tuanya ketika kedua orang tuanya masih hidup, belum meninggal dunia. Apa yang pertama? Yang pertama adalah ta'atuhuma fi ghairi maksiatillah, yaitu taat dan patuh kepada keduanya dalam perkara yang tidak mengandung maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hak orang tua kita yang pertama terhadap kita sebagai anak, yaitu taat dan patuh kepada kedua orang tua kita selama keduanya tidak memerintahkan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tua antuna menyuruh salat, itu perintahnya baik atau maksiat? Perintah baik atau perintah maksiat? Semuanya akan mengatakan itu adalah perintah baik. Maka kita sebagai anak wajib taat dan patuh terhadap perintah tersebut, meskipun berat bagi kita. Lagi asik tidur mungkin, lagi nyenyak-nyenyaknya tidur, disuruh sholat subuh, dibangunkan untuk mengerjakan sholat subuh, berat terasa. Tapi karena ini adalah perintah yang baik, perintah yang tidak mengandung maksiat, bahkan merupakan perintah yang murni ketaatan kepada Allah, maka kita wajib menaati. Kalau orang tua antunna menyuruh belajar, diingatkan supaya belajar, itu perintah yang baik atau yang buruk? Perintah yang baik. Semuanya akan mengatakan itu perintah yang baik. Dinasehati oleh kedua orang tuanya agar tidak begadang sampai larut malam. Itu nasihat yang baik atau yang tidak? Perintah yang baik. Tapi banyak yang enggak suka, melawan. Ya, suaranya tinggi, ya, membantah kedua orang tuanya. Setiap perkataan orang tuanya dia punya jawabannya. Ya. Padahal taat kepada kedua orang tua dalam perkara yang baik hukumnya wajib. Ini adalah hak orang tua kita yang pertama. Taat dan patuh kepada keduanya. Selama bukan dalam perkara yang mengandung maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Selama bukan dosa. Ringkasnya selama bukan dosa. Tapi kalau dosa yang diperintahkan, kita tidak boleh ngikutin. Tidak boleh taat. Kata Syekh, Fata'atul walidaini wajibatun 'alal muslimin. Taat kepada kedua orang tua hukumnya wajib. Hukumnya apa? Wajib atas setiap muslim. Taat kepada kedua orang tua hukumnya wajib atas setiap orang muslim.
wa maksiatuhuma muharramatun, dan bermaksiat kepada keduanya, yakni tidak mengerjakan perintah keduanya, muharramatun, adalah diharamkan. Jadi menaati kedua orang tua hukumnya wajib, tidak menaati perintah kedua orang tua itu adalah suatu hal yang diharamkan. Wala yajuzu maksiatihima wala yajuzu maksiatuhuma fi syai'in illa iza amara bisyirki billahi aw bi maksiatillahi. Dan tidak boleh bermaksiat kepada keduanya, tidak boleh melanggar perintah keduanya, fi syai'in, dalam suatu urusan, dalam suatu perkara, walaupun perkara yang mubah, bukan perkara agama, perkara yang mubah, perkara yang mubah, bukan perkara yang terkait dengan agama. Ya, tidak boleh menentang keduanya, tidak boleh bermaksiat kepada keduanya. Illa iza amara bisyirki billahi aw bimaksiatillahi, kecuali jika keduanya memerintahkan untuk melakukan perbuatan syirik, perbuatan menyekutukan Allah, atau perbuatan bermaksiat kepada Allah. Jika seorang bapak atau ibu memerintahkan anaknya ya bermaksiat kepada Allah, melakukan kesyirikan, maka anaknya tidak boleh mengikuti. Ya, maka anaknya tidak boleh mengikuti, tidak boleh menuruti kemauan orang tuanya tersebut. Ya, seperti di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada sahabat yang ibunya mogok makan, nggak mau makan karena anaknya masuk Islam. Siapa itu? Siapa itu? Hah? Mus'ab? Siapa lagi yang lain selain Mus'ab ibnu Umair? Siapa lagi? Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Ibunya mogok makan, nggak mau makan karena anaknya masuk Islam. Bahkan dia mengintimidasi anaknya. Saya menolak makan sampai kamu keluar dari agamamu. Ataupun kalau kamu nggak mau keluar, saya tetap tidak akan mau makan. Sehingga terkenal di kalangan bangsa Arab, qatilu ummihi. Dia ini adalah orang yang membunuh ibunya karena perbuatannya menyebabkan ibunya meninggal dunia. Disuruh keluar dari agama Islam. Apakah saat keluar? Tidak mau keluar. Karena yang diinginkan ibunya adalah perbuatan yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah Mus'ab keluar dari agamanya? Tidak, bahkan beliau gugur sebagai seorang syahid. Mus'ab adalah seorang pemuda yang ganteng, cakap, wangi, ya, orang kaya raya di kota Makkah. Enggak ada orang yang seganteng Mus'ab, ya. Mus'ab bin Umair, kan Muhammad Mus'ab, ya. Tapi kita doakan saudara Muhammad Mus'ab seperti Mus'ab bin Umair, ya. Taib, Mus'ab tidak mau keluar dari agama Islam. Dia tetap teguh memegang agama Islam. Itu adalah contoh nyata bagi kita. Tapi alhamdulillah, kedua orang tua kita adalah orang muslim. Tidak mungkin memerintahkan maksiat. Pasti yang diperintahkan adalah kebaikan. Ini harus jadi prinsip bagi kalian. Kadang yang diperintahkan oleh orang tua kita, yang disuruh oleh orang tua kita untuk mengerjakannya, untuk kita kerjakan, terkadang terasa berat. Karena berlawanan dengan hawa nafsu kita. Nasihat-nasihatnya terkadang berlawanan dengan keinginan kita, dengan hawa nafsu kita. Ya, kita maunya yang ini, dia maunya yang lain. Ingatlah bahwa tidak ada nasihat orang tua itu yang akan merugikan kita. Pasti akan membawa kebaikan kepada kita. Enggak mungkin orang tua menasihati yang buruk untuk anaknya, itu enggak mungkin. Kadang orang tua kalian marah, kesal dengan kalian, tapi nasihat-nasihatnya tidak ada yang merupakan nasihat yang buruk. Nasihat yang akan mencelakakan kehidupan kalian. Enggak mungkin itu. Pasti nasihat yang baik yang akan mereka berikan kepada kalian. Pasti. Walaupun mereka berdua marah, walaupun mereka berdua memukul kalian, tapi nasihat-nasihat yang disampaikannya itu adalah nasihat yang baik. Enggak mungkin dia mencelakakan kalian, menjerumuskan kalian kepada hal yang buruk. Oleh sebab itu penting untuk kita tanamkan dalam diri kita ini. Apapun nasihat dari ibu dan bapak saya, itu adalah nasihat yang baik. Nasihat yang baik. Ya.
Kalau orang tua kita memerintahkan kepada yang baik, maka kita wajib menaati. Dan kalau memerintahkan kepada yang maksiat, maka tidak boleh menaatinya. Apa contoh perintah kedua orang tua yang bermaksiat? Seperti orang tua yang memerintahkan anaknya menyekutukan Allah, atau orang tua yang memerintahkan anaknya bermaksiat kepada Allah. Kalau akhwat disuruh kamu buka lepas jilbabnya aja supaya kamu bisa diterima bekerja di suatu lembaga misalnya, maka dalam hal itu yang akhwat tidak boleh mengikuti kemauan orang tuanya. Walaupun gajinya gede, walaupun gajinya besar, tapi karena apa yang diinginkan orang tuanya melanggar agama, dia tidak boleh menaati. Konon lagi yang merintahkannya orang lain. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilm, fala tuti'huma." Jika kedua orang tuamu bersusah payah keduanya agar kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya, fala tuti'huma, maka janganlah kamu taati keduanya. Kedua orang tuanya bersusah payah mengeluarkan anaknya dari Islam. Kedua orang tuanya bersusah payah mengeluarkan anaknya dari ajaran sunnah Rasulullah SAW. Dia berkorban banyak supaya anaknya enggak ngikutin ajaran sunnah Rasulullah SAW. Maka orang tuanya tidak boleh, maka anaknya tidak boleh mengikuti. Wala ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam maksiat kepada al-khaliq, kepada Allah, kepada sang pencipta. Ini kaidah yang perlu kita pahami secara bersama. Tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun itu kalau perintah seseorang adalah maksiat kepada Allah SWT al-khaliq. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi SAW bersabda, la ta'ata fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan dalam maksiat terhadap Allah SWT. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Paham ini? Tidak ada ketaatan dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau maksiat yang diperintahkan tidak boleh taat dalam hal tersebut. Karena ketaatan itu diperintahkan hanya dalam perkara yang baik. Hanya dalam perkara yang baik. Kalau yang baik diperintahkan kita harus taat. Wa amma fi ghairil maksiyah, adapun pada selain perbuatan maksiat, fa inna ta'atahuma wajibatun 'alad dawam. Adapun ketaatan kepada orang tua bukan dalam perkara maksiat, maka ketaatan kepada keduanya wajib 'alad dawam, secara terus-menerus, bukan sesekali. Nah, ini penting. Ada orang yang taat kepada kedua orang tuanya sesekali, kebanyakan melanggar, ya. Kebanyakan membangkang terhadap perintah kedua orang tuanya. Apakah ketaatan itu hanya bersifat kadang-kadang? Ya, dikatakan apa? Fa inna ta'atahuma wajibatun 'alad dawam. Taat dan patuh kepada kedua orang tua wajib secara terus-menerus. Secara apa? Terus-menerus, bukan sesekali. Wa hiya min akadil wajibati 'alal muslim. Dan taat kepada kedua orang tua termasuk wajib yang paling penting bagi seorang muslim. Ini wajibnya, wajib yang sangat penting atas setiap muslim. Nah, ini yang pertama. Taat kepada kedua orang tua dan tidak ya menentang perintah keduanya ya selama bukan dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-ihsanu ilaihima wa khafdul janahi lahuma, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa khafdul janah, dan merendahkan diri kepada keduanya. Qala Allah Ta'ala berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kami telah wasiatkan kepada manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ya, siapapun orang tua kita. Ya, apakah dia bertanggung jawab terhadap kalian atau tidak? Apakah dia menyanyiakan anaknya dari kecil atau tidak? Yang jelas orang tua itu punya hak untuk
punya hak untuk berbuat baik kepadanya. Seorang anak punya kewajiban berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ada anak-anak yang ditinggalkan oleh bapaknya sejak kecil. Ya. Lalu anaknya merasa saya ini nggak punya kewajiban berbuat baik kepada bapak saya. Itu adalah anggapan yang salah. Namanya orang tua pasti punya kebaikan terhadap anaknya. Pasti punya kebaikan terhadap anaknya. Sehingga anaknya wajib untuk berbuat baik kepada ibu dan bapaknya. Kata Allah SWT dalam ayat yang lain, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan beribadahlah kalian semua kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukan Ia dengan apapun, dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian. Diperintahkan kita untuk beribadah hanya kepada Allah dan diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Oleh sebab itu seorang yang bertauhid mestinya baktinya kepada kedua orang tuanya juga baik. Seorang yang bertauhid mesti juga berbakti kepada kedua orang tuanya. Jangan hanya tauhidnya yang bagus, ya. Dia menjaga tauhidnya dari segala bentuk kesyirikan, tapi kepada kedua orang tuanya durhaka. Ini tidak ideal. Karena muslim yang ideal itu dia beribadah hanya kepada Allah, dia menjauhi segala bentuk kesyirikan, dan dia senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya. Wa yata'akkadu hadzal ihsanu fil muamalah iza kabira wa taqaddama fil umr. Dan berbuat baik ya ketika berinteraksi dengan kedua orang tua itu lebih ditekankan lagi iza kabira. Jika ibu bapaknya telah tua, dah tua umurnya, di saat itu lebih ditekankan lagi. Kalau ibu bapak kita masih muda, dia bisa mengurusi urusan masing-masing dengan kedua tangannya, dia enggak memerlukan bakti dari kalian, bakti dari kita semua. Tapi kalau sudah tua umurnya, tenaganya sudah habis, dihabiskan untuk kesuksesan kalian, berkorban ya sebanyak mungkin agar anaknya sukses, dan umurnya sudah tua, di saat itu keduanya memerlukan anak-anaknya. Dan di saat itulah bakti seorang anak ya dibuktikan apakah dia berbakti kepada ibu bapaknya atau tidak. Ya. Dan ketika orang tua memang sudah masuk ke usia tua, di saat itulah kita lebih dianjurkan untuk berbuat baik kepada keduanya. Jangan sampai diabaikan. Jangan sampai ditelantarkan kedua orang tua saat itu. Ya. Dan ingat, kalau kita melakukan hal seperti itu kepada kedua orang tua, nanti kita punya anak juga akan melakukan hal yang sama kepada kita. Siapa yang durhaka ini kepada ibu bapaknya ini, hari ini nanti anak-anaknya juga akan durhaka kepada dia. Hari ini melawan kepada kedua orang tuanya, membantah setiap perkataan orang tuanya, nanti anaknya juga akan melakukan hal seperti itu. Hari ini mengabaikan ibu bapaknya, nanti juga anaknya akan melakukan hal seperti itu. Karena dalam agama kita prinsipnya apa? Bahwa al-jaza' min jinsil amal. Balasan yang akan diterima oleh seseorang sesuai dengan amalnya. Kalau kita berbakti kepada kedua orang tua kita, nanti kita punya anak juga akan berbakti kepada kita. Tapi kalau hari ini durhaka, sering membuat sedih hati kedua orang tuanya, ya, mengecewakan kedua orang tuanya. Orang-orang lain bangga dengan anaknya. Ada ibu bapak yang kadang-kadang kecewa betul punya anak, ya. Yang seperti ini nanti juga akan anak-anak yang seperti ini akan merasakan hal yang sama ketika dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan tersebut. Fa asbaha dha'ifaini, jadi ditekankan berbuat baik lebih kepada kedua orang tua jika keduanya sudah berumur lanjut, ketika umurnya sudah tua dan keduanya sudah menjadi lemah. Lihatlah orang tua kita. Kita ini setiap hari bukan makin muda, tapi makin tua. Wa inna lanafrahu bi ayyamin naqta'uha wa kullu yaumin yudni minal ajali. Kita bergembira dengan hari-hari yang telah kita lewati. Setiap hari yang kita lewati kita berbahagia, ya.
Tapi ingatlah kita bahwa setiap hari itu kita mendekat satu hari ke kubur kita. Antum semuanya bakal tua. Semuanya bakal tua. Saya, ustadz-ustadz yang lain. Dan kita semua setiap hari umur kita nambah terus. Ya. Dan kita juga nanti akan menjadi tua. Yang muda hari ini nanti juga akan tua. Ketika orang tua kita sudah tua, di saat itu dia memerlukan kita semua. Dan di saat itulah kita benar-benar membuktikan kita ini adalah orang-orang yang abrar, orang-orang yang berbuat baik kepada kedua orang tua. Fa asbaha dha'ifaini, keduanya menjadi lemah. Wa zadat hajatuhuma ila riayatil waladi lahuma, dan keduanya bertambah memerlukan perhatian anaknya. Nah, di saat itulah seorang anak benar-benar ya bersedia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Allah Ta'ala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu juga telah memerintahkan agar kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Tatkala salah seorang di antara keduanya atau keduanya mencapai usia tua, fala taqul lahuma uffin. Maka saat itu janganlah kalian mengatakan kata uff. Kata uff itu dalam bahasa Arab adalah ungkapan rasa kesal yang paling ringan. Itu saja dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tanharhuma, dan janganlah kalian membentak keduanya. Jangan membentak kedua orang tua. Banyak anak-anak ditanya oleh orang tua biasa, nada orang tuanya biasa, tapi dia langsung tinggi nadanya. Nada suaranya langsung tinggi, langsung marah. Kata Allah, wala tanharhuma, jangan kalian bentak keduanya. Wa qul lahuma qaulan karima, dan ucapkanlah ucapan yang baik, ucapan yang mulia, yang menenteramkan hati kedua orang tua. Seorang anak tidak hanya disuruh ya, seorang anak diperintahkan untuk mengucapkan kata-kata yang lembut, kata-kata yang baik kepada kedua orang tuanya. Waqfid lahuma janahaz zulli minar rahmah, dan tundukkanlah dirimu kepada keduanya karena kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, dan katakanlah wahai Rabbku, kasihilah keduanya sebagaimana keduanya telah mengasihiku, telah mendidikku di waktu kecil. Ini diantara hak orang tua kepada kita, yaitu mengucapkan Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Rabbku, kasihilah keduanya, kedua orang tuaku, sebagaimana keduanya telah mendidikku di waktu kecil. Apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini kalau tidak ada ibu dan bapak kita yang berkorban? Bisakah? Ya. Jangan hanya lihat pengorbanan ibu, pengorbanan bapak juga luar biasa. Kata Rasulullah SAW, ya al-waladu mahzanatun mabkhalatun majbanatun. Bahwa anak itu bagi seorang bapak, dia adalah sebab dia merasa takut, majbana. Sebab dia merasa bakhil, mabkhala. Dan sebab dia merasa sedih, mahzana. 3 sebab ini saja, antum, ana dan sebagainya, itu adalah sebab orang tua kita merasa takut, khawatir. Sebab orang tua kita merasa sedih. Sebab orang tua kita menjadi bakhil. Dia mau sedekah, dia ingat anaknya di rumah. Sehingga nggak jadi dia bersedekah. Ditahan uangnya. 3 sebab ini saja itu sudah menjadi sebab kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Kita menyebabkan kesedihan kepada orang tua kita. Kita menyebabkan orang tua kita pelit. Kita yang menyebabkan orang tua kita bersedih. 3 sebab ini saja sudah menjadi sebab ya kita wajib berbakti kepada kedua orang tua. Konon lagi pengorbanan ibu kita. Nggak ada pengorbanan yang lebih besar ya melebihi pengorbanan ibu kita. Kemudian disebutkan di sini satu hadis. Raghima anfuhu. Kata Rasulullah SAW, raghima anfuhu, raghima anfuhu, raghima anfuhu. Man adraka abawaihi indal kibari ahadahuma aw kilaihima summa lam yadkhulul jannah. Tersungkurlah hidung seseorang ke tanah
Itu diucapkan oleh Rasulullah SAW sebanyak 3 kali. Rasulullah mendoakan supaya orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya masih hidup, kemudian dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, menyebabkan dia tidak masuk surga karena tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, didoakan oleh Rasulullah, semoga hidung orang tersebut tersungkur ke tanah. Ya, ini doa Rasulullah SAW. Doanya Rasulullah mustajab. Oleh sebab itu lihatlah orang-orang yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Celaka hidupnya, susah hidupnya, selalu dapat masalah. Ya. Wa min hadzal ihsan ijtinabu kulli ma yu'zihima min qaulin aw fi'lin. Di antara berbuat baik kepada kedua orang tua adalah menjauhi semua yang menyakiti keduanya. Semua yang menyakiti kedua orang tua harus kita jauhi. Min qaulin aw fi'lin. Baik berupa perkataan atau perbuatan. Ya, antum menghentakkan kaki ke tanah, menutup pintu dengan terlalu keras, ya. Ngetuk pintu terlalu keras, atau naruh sesuatu di rumah dengan keras, naruh piring sambil marah-marah. Itu perbuatan-perbuatan yang menyakiti kedua orang tua, tidak boleh dilakukan. Au fi'alin, ataupun perbuatan, ya, segala bentuk perbuatan yang menyakiti hati ibu dan bapak kita tidak boleh dilakukan, ya. Walau bil isyarah, walaupun sekedar dengan isyarat, ya, walaupun dengan isyarat. Walau bi qauli uf, hatta dengan ucapan uf sendiri itu dilarang. Wa min hadzal ihsan irda'uhuma. Di antara berbuat baik adalah membuat ridha keduanya, membuat senang kedua orang tua kalian. Itu adalah termasuk berbuat baik kepada keduanya. Ya, kalau anaknya sholat 5 waktu, belajar dan disiplin belajar, disiplin dengan waktunya, waktu tidur, waktu bangun, taat kepada ya aturan-aturan di sekolah, aturan-aturan di rumah, pasti itu membuat ridha kedua orang tuanya. Kemudian di antara hak orang tua juga adalah at-tawadhu lahuma, tawadhu kepada keduanya. Apa bentuk tawadhu kepada kedua orang tua? Wazalika bi'adami raf'is sauti alaihima. Pertama, tidak meninggikan suara daripada suara kedua orang tua kita. Di rumah mana yang lebih keras suaranya? Suara dia atau suara ibu bapaknya? Hah? Ya. Bapaknya suaranya pelan, anaknya udah ngegas, ya. Ini kebanyakan nih. Au bihadratihima, atau meninggikan suara di hadapan kedua orang tua, ya. Wa adamul masyi amamihima, dan tidak berjalan di hadapan kedua orang tua. Kalau antum berjalan, ada bapak, ada ibu, dan ada kalian, maka ibu dan bapak di depan, kalian di belakang. Jangan di depan. Itu adalah adab seorang muslim terhadap kedua orang tuanya. Awid dukhulu wal khuruju qablihima, dan tidak keluar ataupun tidak masuk sebelum keduanya. Ini adabnya. Sebelum kita masuk ke rumah, persilahkanlah orang tua kita masuk dulu. Begitu juga ketika keluar, biarkan orang tua kita keluar terlebih dahulu daripada kita. Au taqaddum baina aidihima bi amrin, atau mendahului keduanya dengan suatu perkara. Ya, ada tamu datang masuk ke dalam rumah, orang tua belum ngomong, dia udah ngomong duluan. Nah, ini termasuk diantara kekurang sopanan. Biarkan orang tua kita berbicara dengan tamu. Kalau kita perlu bicara, bicara. Kalau tidak, ya tidak. Ya. Wa aidan at-tawadhu lahuma bi taqdihima fi kulli amri minal umur. Juga tawadhu kepada kedua orang tua kita dengan mendahulukan keduanya dalam setiap perkara. Ya, kalau makan, orang tua persilahkan ambil dahulu makanannya. Kalau minum, orang tua kita biarkan dia mengambil minum terlebih dahulu. Jangan anaknya nggak peduli dengan ibu bapaknya, main hantam aja, ya. Wabastul firashilahuma, menggelar tikar untuk keduanya. Pernah nggak kerjakan ini? Bapaknya mau duduk,
ya, dia gelar tikar atau karpet untuk duduk bapak dan ibunya. Ya. Kalau sekarang sudah berkurang hal seperti ini. Bapaknya mau duduk di mana terserah. Ya, dia mau duduk aja. Wa ijlasuhuma 'alal wasiri minal furush, dan mendudukkan keduanya di atas karpet yang empuk. Ya. Kalau ada tempat yang empuk di rumah, itu tempat duduk orang tua. Jangan duduk kita di situ. Ya. Dipersilahkan untuk duduk kedua orang tua. Ini biasa yang enak-enak anaknya yang dapat. Ya. Sofa yang empuk, tuh anaknya yang duduk di situ. Bapaknya duduk di bawah. Ya. Wa taqdimil wasaidi lahuma, memberikan bantal untuk keduanya. Wa alla yabda qablahuma fil akli wasyurbi, dan tidak memulai makan dan minum sebelum kedua orang tua. Ya. Bapak sudah ada hidangan untuk disantap, semua sudah ngumpul, biarkanlah bapak dan ibu kita yang ngambil terlebih dahulu. Ini anaknya yang paling pertama ngambil. Ya. Ini termasuk adab yang harus diperhatikan. Masih ada waktu, Ustaz? 4 menit lagi. Taib, satu lagi. Linul kalami ma'ahuma, yaitu melembutkan ucapan kepada kedua orang tua kita. Melembutkan ucapan. Jangan sama saja nada bicara dengan teman, dengan nada bicara kepada kedua orang tua. Ini kalian perhatikan ini. Sebagian anak sama saja. Ngomong sama teman dengan ngomong sama orang tua sama aja. Kita sebagai seorang muslim, apalagi kita santri, mestinya kalau ngomong sama orang tua, nadanya lebih lembut. Lebih dijaga nada pembicaraan kita. Kata-kata yang kita ucapkan yang baik, yang tidak menggores, yang tidak menyakiti hati kedua orang tua kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala taqul lahuma uffin." Janganlah kalian mengucapkan uff. Wala tanharhuma, dan janganlah kalian membentak keduanya. Wa qul lahuma qaulan karima, dan ucapkan kepada keduanya ucapan yang mulia. Kita diperintahkan dalam agama kita berbicara baik kepada sesama manusia, kepada guru-guru kita, kepada anak yatim, juga kepada kedua orang tua. Kata Allah, wa qul lahuma qaulan karima, ucapkan kepada keduanya ucapan yang mulia. Ucapan yang mulia, yang menyenangkan hati, yang menenteramkan perasaan kedua orang tua kita. Ingat bahwa orang tua kita itu susah payah untuk kita. Ya. Yang kerja keras setiap hari untuk siapa? Untuk kita ini. Kita bisa sekolah, bisa mendapatkan pendidikan, bisa makan enak. Itu gak pernah nggak orang tua kita cerita bagaimana deritanya ketika dia sedang bekerja? Nggak pernah diceritakan. Kalian sudah mendapatkan apa yang kalian inginkan, yang kalian butuhkan. Oleh sebab itu kita semua perlu untuk membalasi kedua orang tua kita dengan kebaikan, dengan bakti, sehingga kita menjadi orang-orang yang berbahagia dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Barangkali waktunya sudah habis, kita bersiap-siap untuk menunggu waktu iftar. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada hadiahnya, Ustaz? Alhamdulillah.